Mari kita tundukkan kepala, teduhkan hati kita di hadapan-Nya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Betapa dahsyat dan ajaibnya karya-Mu di dalam kehidupanku. Dengan apa akan kami balas selain kami memberi hidup kami? Hidup yang berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kau telah memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami di tempat ini. Itulah alasan kami untuk kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau Engkau saja yang kami puja. Kami mau hanya Engkau saja yang mengatur setiap hidup kami. Kirana masya ralaba. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini. Kuasa-Mu ada dimanapun nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Saat ibadah onsite maupun online, kuasa apa yang besar. Kami mau menikmati Engkau sore ini. Kami tidak mau yang biasa-biasa. Kami mau yang luar biasa. Karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada pemberontakan, tidak ada komplain di tempat ini. Hati yang tulus, hati yang mau menyembah, mengalir terus. Haleluya. Yang terikat terlepas dalam nama Tuhan Yesus, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang bimbang dan ragu diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di ruang Maha Kudus-Mu. Kami mau menikmati Engkau. Berhadapan muka dengan muka. Bawa hati kami, hati yang mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Siapa yang mengakui Allah kita adalah Allah yang dahsyat? Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Tos kanan kirinya katakan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Yuk, sama-sama bangkit yuk. Dari utara ke selatan, amin. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur.
Kami terlalu percaya Engkau Allah penolong kami. Tidak pernah ditinggalkan karena kasih setiamu baru bagi kami. Ya ada pasien jaya ranamu. Ya ada pasien. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
kami bermasmur bagi namanya yang kudus. Hurana masyikiraraba Ushikaranamu Hiraraba yaranamusi Uyaradaba baba baba Hiraraba baba baba. Kau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau melawat setiap kami. Pujian kami naikkan, sembah kami naikkan, syukur kami panjatkan. Sebab di musim hidup kami Kau selalu setia bagi kami. Urana masya ya raraba ya raraba. Haleluya, 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 haleluya. Urata basya ya raraba ya raraba ya raraba. Hiraraba ya raraba ya raraba. Hararaba shente ya ranamu ya raraba. Hiraraba shente ya ranamu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Hadir-Mu surga bagi kami. Hadir-Mu surga bagi kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah, Kau ku sembah, Nada basi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah,
bisa berbuat apa-apa. Damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada kami. Rana Masya Ralabaya Ranamo. Sekalipun kami dalam lembah kegelapan, sekalipun kami dalam ancaman, kami mau katakan Engkau Allah yang besar di dalam kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau rela mati bagi kami. Ini acara-Mu. Bukan karena gagah kami ada sebagaimana kami ada. Engkau yang membela kami. Engkau hakim yang adil bagi kami. Tuhan, Engkau dahsyat di tempat kudus-Mu. Kirata pasende aranamo. Ketika kami sadar akan pengorbanan-Mu, kami akan melakukan kasih-Mu. Ada pasiti, ada bayar, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia.
langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin, amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin, amin, amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Seperti pujian yang kami naikkan dari tempat ini, ya Tuhan, kami hanya ingin taat terhadap apa yang ingin kami kerjakan, yang Kau ingin kami kerjakan di dalam hidup kami. Hidup berjalan dalam kebenaran, hidup dengan ketaatan, ya Tuhan. Tidak mau serupa dengan dunia ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, ya Bapa.
lewat hadirat-Mu yang menyertai kami, memenuhi kami, melingkupi kami. Seperti lagu yang kami baru nyanyikan, bahwa kami tidak bisa hidup terlepas daripada-Mu. Kami tidak bisa hidup terpisah daripada-Mu. Sehingga setiap jam, setiap menit, setiap detik kami perlu Engkau Tuhan. Mungkin seringkali kami tidak sadar bahwa setiap saat kami perlu Engkau. Kami pikir kami hanya perlu makan, minum, dan pakai. Tapi ternyata jiwa kami sangat membutuhkan juru selamat. Roh kami sangat membutuhkan pencipta kami. Sadarkan kami, buka mata kami hari lepas hari, setiap saat kebergantungan kami terhadap Engkau. Karena apalah artinya sebuah carang yang terlepas dari pokok anggur hanya menjadi kering dan mati dan tidak pernah menghasilkan buah apa-apa. Sebelum kami dengar firman-Mu pada sore malam hari ini, kami mohon sekali lagi Tuhan, jamah telinga kami, pikiran kami, mata kami, dan hati kami, supaya apa yang akan kami dengar, kami paham, kami mengerti. Dan izinkan mata kami terbuka untuk bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kami bisa menerima, meresponinya dengan baik dan benar. Karena hanya tanah hati yang baik menghasilkan pohon yang baik. Dan pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Berdoa di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata, Amin. 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 Sebelum duduk, ini jemaat or paling suka cepat-cepat duduk. Kasih tahu yang cowok, oleh bapak-bapak yang pria, kamu ganteng sekali hari ini. Kalau dia perempuan, dia wanita, kamu cantik sekali. Yuk. Ya. Jangan terbalik, saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik, sehat? Sehat ya? Ini persekutuan doa House of Restoration. Tidak pernah ada bangku kosong yang terlalu banyak ya, hampir-hampir penuh selalu. Luar biasa. Sore hari ini atau malam hari ini saya akan berbicara mengenai sebuah tema tentang damai sejahtera. Ya, saya diberikan tema ini yang diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Dan bagi Bapak Ibu yang belum kenal, ya, nama saya Henry, saya melayani dan berjemaat di Rock Riverside Community Center di Gunung Catur 4. Dan saya melayani di sana sebagai training pastor, satu orang istri, satu orang anak. Dan ini yang kesekian kalinya saya melayani di Persekutuan Doa House of Restoration. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan buat saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Saya pakai judul Peace I Live With You, karena itu kata yang ada di dalam ayat tersebut. Coba slide berikutnya kita baca ayat itu dalam bahasa Indonesia. Next slide please. Ya. Yohanes 14 ayat 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalimat damai sejahtera kutinggalkan bagimu di dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah Peace I live with you. Damai aku tinggalkan bagimu. Berarti waktu Yesus kembali ke surga, dia nggak bawa damai, dia tinggalkan bagi kita. Setuju? Berarti sesuatu yang kalau Tuhan tinggalkan bagi manusia, dia tahu persis itu hal yang paling dibutuhkan oleh manusia. Benar gak sih? Saya beri contoh, kalau ada seorang ayah yang akan meninggal dan kemudian dia akan memberikan warisan kepada anak-anaknya dan istrinya, ya, saya rasa dia akan memberikan sesuatu yang paling baik, paling berharga
paling bernilai. Setuju? Betul ya? Karena warisan, dia mau tinggalkan kan? Dia sudah nggak bawa, dia mau berangkat sudah. Dan tidak mungkin ayah itu bilang, saya punya sepasang sendal jepit, saya wariskan bagimu, anak-anakku. Nggak mungkin, setuju? Pasti dia wariskan sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga, yang paling diperlukan oleh istri dan anak-anak. Tuhan tahu bahwa dalam kehidupan manusia, yang paling manusia butuhkan adalah damai. Sehingga ayat ini bilang, dia tinggalkan bagi kita. Karena kenapa? Dia tinggalkan damai buat kita. Karena damai yang ditinggalkan buat kita tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Coba slide berikutnya. Saya mau kasih lihat Bapak Ibu dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oke, saya bacakan. Ada penjelasan yang lebih detail di sana. Ayat yang sama dari terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang aku mau meninggalkan berkat rohani. Kita pikir Tuhan sebelum balik ke surga dia akan tinggalkan kita hal-hal yang sifatnya jasmani. Betul? Ya, berkat-berkat jasmani, uang dan segala macam yang kalau pendeta ucapkan di depan langsung amin, 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 amin dan segala macam itu. Tapi dijelas di sini dia bilang berkat rohani untuk kalian supaya kamu semua bisa hidup dengan apa Bapak Ibu? Kalau Tuhan bilang supaya bisa hidup dengan hati yang tenang, dia tahu bahwa berkat jasmani tidak bisa membuat hati kita tenang. Halo? Setuju? Bapak Ibu yang duitnya banyak bilang, enggak Pak, duit bikin hati tenang. Nanti kita lihat ayatnya. Ya, jadi kalau dia bilang supaya hati kita tenang dengan berkat rohani yang dia akan tinggalkan, yaitu damai sejahtera, dia tahu persis bahwa uang, materi, jabatan, posisi, bisnis, pasangan kita, keluarga kita, anak kita, pelayanan kita, gereja kita tidak akan membuat hati kita tenang. Bahkan sebaliknya, perasaan tenang yang aku berikan itu tidak sama seperti perasaan tenang yang dirasakan karena hal-hal duniawi. Oh, ada dua macam perasaan tenang. Perasaan tenang yang Yesus berikan dan perasaan tenang karena hal-hal duniawi. Ada amin Bapak Ibu. Saudara sudah tahu persis. Kalau ada uang banyak, perasaan juga cukup tenang. Betul? Karena kita tahu kurang uang, sakit kepala. Setuju? Kurang uang, galau. Setuju? Ya sudahlah, jangan munafik lah. Isi daripada doa-doa kita tuh intinya apa sih? Isi doa-doa daripada kita itu aja putar-putarnya, bukan? Cukupkan ini dan cukupkan itu, minta ini dan minta itu. Tenang, tenang. Tapi Yesus sudah katakan bahwa bisa tenang. Tapi tidak seperti perasaan tenang yang dia berikan buat manusia. Kalau semua materi jasmani yang saudara bisa sebutkan bisa memberikan saudara perasaan tenang, Yesus tidak perlu meninggalkan damainya buat kita. Setuju? Karena mungkin dia tahu pekerjaan sudah bisa bikin kita tenang. Uang di bank, di rekening saudara bisa bikin saudara tenang. Perhiasan yang saudara pakai di seluruh tubuh bisa memberikan saudara tenang. Baju baru yang saudara pakai bisa memberikan saudara tenang. Dia gak perlu tinggalkan damai. Tapi dia tahu persis semua itu yang dari dunia ini tidak akan pernah bisa menenangkan hati kita. Setuju? Kita pakai baju baru hari ini, lihat Shopee, pengen baju yang lain. Ibu-ibu kok gak ada angin ya? Betul? Kita pakai sepatu baru hari ini, kita buka Tokopedia, kita pengen sepatu yang lain. Kita pakai jam tangan yang baru hari ini, kita buka Blibli, ada jam tangan yang lebih bagus dan lebih murah.
dan ada kupon voucher diskon. Dan hati kita tidak tenang. Kebawa mimpi dan doa di pagi hari, Tuhan kabulkan pembelanjaanku hari ini. Seseorang bernama Blaise Pascal, ahli matematika yang hidup di abad yang sudah lampau. Dia berkata begini, Tuhan ciptakan hati manusia ada satu bagian yang kosong yang tidak mungkin bisa diisi oleh apapun dari dunia ini. Ada satu bagian di hati saudara dan saya, apapun dari dunia ini, apapun termasuk keluarga, pasangan, suami, istri, pacar, tunangan, tidak bisa mengisi kekosongan itu terkecuali yang menciptakan hati itu. Dan ruang itu, saudara mau gimana pun tidak akan pernah bisa penuh, puas, dan utuh. Karena itu hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta. Ada amin? Setuju? Saudara mau puaskan dengan apapun, dia akan terus cari dan cari dan cari dan cari. Jadi di ayat ini dia bilang, Yesus bilang, perasaan tenang yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi janganlah kamu bersusah hati dan apa? Takut. Namun kenyataannya setiap hari hati dan pikiran kita selalu takut, susah, dan khawatir. Ada amin jemaat Hor? Betul? Kita khawatir dengan apa saja. Betul? Dan musuh daripada damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah rasa khawatir. Kelihatannya sepele, khawatir. Tetapi mari saya jelaskan buat Bapak Ibu, saya bagikan buat Bapak Ibu bahwa yang kita anggap remeh khawatir itu, ternyata Tuhan Yesus sudah pernah kasih warning, peringatan bahwa khawatir yang sepele itu bisa menggerogoti, mencuri, menghilangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yuk, ayat selanjutnya Matius 6 ayat 25. Ini ayat yang paling terkenal ya, untuk menenangkan hati yang galau dengan kebutuhan sehari-hari. Matius 6 ayat 25 saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu. Ini kepada para murid dan orang banyak. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Makan, minum, pakai, 3 hal. Bukankah hidup itu lebih penting? Katakan lebih penting. Halo jemaat Hor, katakan lebih penting. Daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tubuh lebih penting daripada pakaian. Namun seringkali terjadi tubuh kita nggak sehat, kita bukan beli vitamin, makanan yang bergizi, kita beli baju baru. Aduh, yang ketawa itu kayaknya kena di hati. Setuju? Setuju? Tubuh kita lagi lemah, perlu asupan gizi yang lebih banyak. Kita nggak beli makanan yang bergizi, kita nggak beli vitamin, kita beli baju baru. Halo? Dan lemari baju kita udah mau jebol. Saran saya, bukan beli baju baru, beli lemari baru. Kebutuhan saudara bukan beli baju baru, tapi lemari baru, karena lemarinya udah mau jebol. Dan Yesus berkata dalam hal kekhawatiran ini, kalau saudara baca baik-baik, cuma masalah makan, minum, dan pakai. Apa itu makan, minum, dan pakai? Hal-hal yang muncul setiap hari. Karena makan, minum, pakai adalah kebutuhan dasar yang muncul setiap hari. Tidak mungkin kita sehari gak pakai baju. Gak mungkin kita sehari gak makan dan minum. Makan, minum, pakai adalah kebutuhan kita sehari-hari. Daily needs. Kebutuhan sehari-hari.
Baru habis makan pagi, sudah langsung khawatir. Makan siang makan apa ya? Baru habis makan siang, belum juga sore, sudah pikir, mau makan malam makan apa ya? Sehingga, kalau saudara sadar, di dalam doa Bapa kami, Yesus ajarkan kita berdoa. Cukupkanlah makanan kami, bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya, give us our daily bread. Berikanlah kami roti setiap hari. Doa itu, kalimat tersebut dalam doa Bapa kami bukan muncul, dibuat oleh Yesus iseng. Dia sudah tahu manusia setiap hari akan khawatir terus dengan makan, minum, dan pakai. Sehingga dalam doa Bapa kami, dia ajarkan, jangan khawatir, setiap hari ada roti yang Tuhan kirim. Daily bread. Nah, manusia khawatir macam-macam. Kalau yang masih muda, saya tahu khawatirnya masa depan, jodoh, setuju? Ya, apalagi kalau sudah mau jatuh tempo, udah mau expire, ya. Kalau di makanan kaleng itu best before, wah, ED, expired date, ya. Ada beberapa teman saya masih jomblo, ya. Itu saya tahu kekhawatiran dan kegelisahan hati mereka. Apalagi kalau ketemu emak-emak, ibu-ibu yang nanya, kapan? Itu paling susah kan, ya. Yang kalau yang muda khawatir masa depan, jodoh. Kalau yang tua, yang senior, khawatir apa? Pensiun. Iya, khawatir tinggal dengan siapa nanti. Satu saat saya lagi komsel, lagi sel group, ada seorang anggota komsel, dia khawatir dengan dana pensiunnya. Padahal masih lama sih, dia masih beberapa tahun baru pensiun. Dia sharing, dia bilang, saya khawatir dana pensiun saya ini keluar apa enggak, dikasih oleh perusahaan atau tidak. Karena dia takutnya begitu udah dekat-dekat mau dana pensiun dicairkan, perusahaan akan resign atau pecat dia atau keluarkan dia, sehingga dana pensiun dia nggak dapat. Terus saya bilang dia, Pak, kalau misalkan malam ini perusahaan Bapak langsung transfer dana pensiun Bapak yang masih berapa tahun baru akan didapat, dia transfer malam ini, Bapak masih khawatir nggak? Oh, enggak dong. Nah, berarti Bapak sudah ada di dalam yang namanya kekhawatiran. Bapak sudah ada dalam namanya ketakutan. Kita khawatir dengan macam-macam. Cuaca, kita khawatir dengan mata pencarian kita, bisnis kita, kita khawatir dengan keluarga kita. Bahkan seorang pengkhotbah, pembicara di depan sini juga punya kekhawatiran. Khawatir kalau khotbahnya jemaat tidur. Itu termasuk khawatir nggak Bapak Ibu? Khawatir. Khawatir kalau khotbahnya tidak disukai oleh yang mendengarkan. Khawatir kalau jemaatnya bosan dengan khotbah yang disampaikan. Semua kita punya kekhawatiran, baik pembicara maupun jemaat. Oke? Nah, kekhawatiran timbul dari pikiran. Setuju? Kekhawatiran timbul dari pikiran, hasil dari percakapan saudara dengan diri saudara sendiri. Kekhawatiran itu adalah hasil kita berbicara dengan diri sendiri. Nanti bagaimana? Dapat enggak dananya, dana pensiun? Nanti pekerjaannya dapat enggak? Uangnya ditransfer enggak? Nanti hujan enggak? Nanti banjir enggak? Nanti pelanggan datang enggak? Hari ini ada customer enggak? Khotbah saya bagus enggak? Didengarkan enggak? Jemaat bosan enggak? Saya pakai baju ini orang tertarik enggak? Orang suka enggak? Bagus enggak baju saya? Saya ke salon, saya bikin sasak sampai 5 meter. Apakah orang suka enggak? Cantik enggak? Semua itu adalah hasil perbincangan saudara dengan diri sendiri setiap hari.
Kita sibuk berbicara dengan diri kita sendiri daripada kita berbicara dengan Tuhan. Benar gak sih? Bangun pagi, saudara akan mulai, kita akan mulai dengan berbicara dengan diri sendiri. Aduh telat, mati gua. Itu, aduh hari ini ada meeting besar, saya sudah siap belum? Berbicara dengan diri sendiri. Harapan khotbah, hari Minggu pagi bangun. Aduh, khotbahnya ntar gimana nih, persiapan belum matang. Berbicara dengan diri sendiri. Kita sibuk berbicara dengan diri sendiri daripada kita berbicara dengan Tuhan. Dan hasilnya, berbicara dengan diri sendiri, kita akan meragukan pemeliharaan, kedaulatan, kemahakuasaan, penyertaan Tuhan atas hidup kita. Betul? Semua perbincangan, pemikiran saudara di dalam diri saudara sendiri, hasilnya saudara jadi bimbang, ragu, dan tidak percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Setuju? Bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan mencukupkan kita. Kekhawatiran adalah sebuah pemikiran bahwa kita punya kendali penuh atas hidup kita. Itu kekhawatiran. Kekhawatiran adalah buah dari sikap sombong kita bahwa kita bisa mengontrol, mengendalikan, menguasai kehidupan kita. Setuju? Sehingga Matius 6 ayat 27, Yesus bilang begini, lanjutan daripada ayat ini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Bapak Ibu tahu sehasta itu berapa panjang ukurannya? Let me tell you. Sehasta itu 45 cm. Panjang nggak? Panjang nggak? Itu ukuran sepatu beberapa orang di sini mungkin. 45 cm. Pendek banget saudara, cuma segini. Dan Yesus bilang, siapa yang khawatir bisa menambah hidupnya segini. Hal yang paling lucu, waktu saudara dan saya naik pesawat. Saudara punya pengalaman naik pesawat? Halo Jemaat Hor, pernah? Jarak dekat maupun jarak jauh. Saya yakin 100% saudara waktu boarding, saudara langsung naik pesawat, masuk dalam cabinnya, dan saudara mencari nomor kursi saudara. Setuju? Tidak ada dalam ruangan ini yang bukan cari kursi, tapi datang ke kokpit di mana pilot lagi duduk. Nggak mungkin. Terus datang ke pilotnya, Pak Pilot, Shalom Pak Pilot, kalau dia Kristen kan. Saya mau tanya, Pak Pilot ini lulus sekolah penerbangan nggak? Apakah saudara akan tanya pilotnya begitu? Maaf, waktu Pak Pilot ujian nyontek nggak? Apakah saudara tanya, Pak Pilot sehat nggak hari ini? Saudara nggak akan tanya. Saudara langsung naik ke pesawat, cari nomor kursi, dan saudara duduk seperti seakan-akan saudara menyerahkan seluruh hidup saudara ke tangan pilot tersebut. Walaupun mungkin pilotnya bukan Kristen. Halo, setuju? Kita nggak pernah ngerecokin pilotnya. Lulus nggak sekolah penerbangan? Pakai suap nggak? Dibayar nggak sekolahnya? Kita nggak peduli. Saya cuma tahu pasti nyampe. Tapi anehnya, waktu kita sama Tuhan, hal yang berbeda terjadi. Kita ragu, kita khawatir, dan itu melenyapkan damai sejahtera. Ayat selanjutnya, saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa begitu khawatir ada, damai sejahtera pergi. Yuk ayat berikutnya, Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Doa, permohonan, ucapan syukur.
Ayat 7 itu mesti ada satu kata di depan kata damai sejahtera itu, maka. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala apa? Akal akan pelihara hati dan pikiranmu. Nah ini yang penting. Dalam siapa? Kristus Yesus. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang, seperti pengawal yang selalu menjaga hati dan pikiran. Berarti yang tadi kitab Injil Yohanes bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu seperti apa? Pengawal yang jaga hati dan pikiran kita. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 6 dan 7 adalah sebab akibat. Ada khawatir, damai sejahtera, pergi. Ada damai sejahtera, khawatir, pergi. Setuju? Setuju? Tidak bisa dua-duanya diam bersamaan. Benar gak? Benar gak? Saudara pernah ngalamin satu sisi damai, satu sisi khawatir? Pernah? Kalau pernah, cepat-cepat hubungi psikiater terdekat. Karena saudara sudah bipolar. Oke, nggak mungkin. Kalau saudara khawatir, saudara akan khawatir, kusut pikiran saudara, galau, ya, kacau. Tapi kalau saudara damai, tidak mungkin ada khawatir. Sehingga dikatakan di sini bahwa dua hal tersebut tidak bisa berdiam bersama-sama, sehingga harus salah satu. Nah, Filipi 4 ayat 6 sampai 8 ini bilang bahwa kita jangan khawatir, tapi sampaikanlah semua kekhawatiran itu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Supaya apa? Damai sejahtera Allah turun, memelihara, jadi pengawal bagi hati dan pikiran kita. Nah saya mau tanya ini, Bapak Ibu tolong pikirkan sedikit. Boleh berpikir sekarang? Halo jemaat Hor, boleh berpikir enggak? Boleh. Ada orang bilang katanya kalau datang ibadah jangan bawa hati saja, bawa otak juga. Boleh pikir ya sama-sama ya. Menurut saudara, kekhawatiran mengakibatkan damai sejahtera hilang, atau karena damai sejahtera hilang mengakibatkan muncul kekhawatiran? Ayo, mulai pusing. Gak apa-apa, habis ini ada makanan kita hilangkan pusing-pusingnya. Menurut Bapak Ibu yang mana? Kekhawatiran mengakibatkan damai sejahtera hilang, atau karena damai sejahtera hilang kekhawatiran muncul? Yang pertama apa kedua? Kedua. Saya buktikan dari Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada referensi ayat berkata manusia takut dan khawatir. Setuju? Karena kenapa? Dia penuh dengan hadirat Tuhan. Dia penuh dengan kecukupan daripada Tuhan. Dia serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemana dia berjalan, dia utuh. Dia penuh damai sejahtera Allah, penuh dalam dia. Sehingga tidak akan pernah bisa muncul kekhawatiran. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, melanggar perintah Allah, saudara baca dalam Kejadian pasal 3, perasaan yang pertama kali muncul adalah kami takut. Ketika kami mendengar langkah kakimu di taman ini, kami takut. Dari mana munculnya takut itu? Karena Roh Allah sudah meninggalkan. Damai sejahtera Allah meninggalkan manusia. Damai sejahtera pergi, muncul produk baru, namanya khawatir atau takut. Amin jemaat Hor. Sehingga bukan diusir kekhawatirannya, tetapi bagaimana damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran saudara. Setuju? Karena kita harus tahu, kalau damai sejahtera ada, kekhawatiran tidak perlu ditengking. Amin?
Siapa yang di sini pernah coba tengking kekhawatiran? Saya pernah coba, hasilnya 0 besar. Karena kekhawatiran tidak mungkin pergi. Itu bagian daripada diri kita, bukan? Bagian dari perbincangan, pembicaraan saya dengan pikiran saya. Yang mau coba mengontrol hidup saya, bahwa saya bisa mengatur, mengendalikan hidup saya. Dan tidak akan mungkin bisa diusir. Terkecuali damai sejahtera Allah turun memenuhi kita. Nah, mari kita lihat ayat yang tadi, Filipi pasal 4 ayat 6-8. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sampaikanlah kekhawatiran kita dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Apa itu doa, permohonan, dan ucapan syukur? Talk to God. Berbicara kepada Tuhan. Betul? Doa, permohonan, dan ucapan syukur itu artinya saudara berbicara kepada Tuhan. Saudara berkomunikasi, saudara bercakap dengan Tuhan. Bukan berkomunikasi dan berbicara dengan diri sendiri. Karena kenapa? Karena kalau saudara berbicara dengan diri sendiri, saudara tidak akan pernah menemukan solusi. Setuju? Saudara bukan ketemu solusi kalau berbicara dengan diri sendiri. Saudara akan lebih banyak ketemu masalah yang baru. Bukan jawaban, bukan solusi, tapi malah tambah kacau, tambah khawatir, tambah takut, tambah ragu, tambah bimbang. Sehingga Rasul Paulus berkata ayat 6, bicaralah kepada Tuhan, jangan berbicara kepada diri sendiri. Karena diri kita nggak punya solusi. Solusinya ada di Tuhan. Amin. Yang kedua, hasil dari kita berbicara, kita berkomunikasi dengan Tuhan yang punya solusi. Ayat ke-7 menjadi hasil buat kita. Maka damai sejahtera Allah menjadi pengawal bagi hati dan pikiran kita. Mengapa dia bilang damai sejahtera itu jadi pengawal buat hati dan pikiran, bukan pengawal buat dompet dan nomor rekening? Saudara mesti pikir. Kita pikir kalau nomor rekening penuh, nggak khawatir. Betul nggak sih? Halo ibu-ibu. Yang kalau uang belanja udah habis, kalau nomor rekening saudara penuh, khawatir nggak? Tenang, langsung nyanyi lagu himne, ya, atau nyanyi lagu hanya dekat Allah saja aku tenang. Padahal bukan karena dekat Allah, karena rekeningnya ada isi. Betul? Saya beritahu buat saudara, kekurangan maupun kelimpahan tetap manusia khawatir. Saya kasih bukti ya. Orang yang paling kaya di muka bumi ini tetap khawatir. Saudara sebutkan siapa saja. Karena semakin banyak dia punya, semakin khawatir dia akan kehilangan. Halo. Jadi bersyukurlah kalau nggak punya banyak, karena nggak akan takut kehilangan. Tapi orang yang punya banyak akan takut kehilangan. Benar gak sih? Dia akan takut inflasi. Dia akan takut banknya bangkrut kalau dia taruh uangnya di sana, deposito di sana. Dia takut harga emas jatuh. Setuju? Dia beli saham, dia takut harga saham anjlok. Jadi saudara pikir dengan punya banyak tidak khawatir? Punya banyak mungkin bisa lebih khawatir daripada yang punya sedikit. Ya betul, ya betul. Sama juga, yang berkekurangan, yang punya sedikit juga khawatir. Jadi ini membuktikan bahwa penyebab kita khawatir bukan ada di luar. Bukan di kurang materi, kurang harta, kurang mata pencaharian, kurang uang, kurang teman, kurang komunitas, kurang baju baru, kurang pelayanan. Bukan itu. Kekhawatiran berasal dari hati dan pikiran saudara. Sehingga ayat ini bilang, damai sejahtera Allah akan jadi pengawal di sumber kekhawatiran saudara, yaitu hati dan pikiran. Amin. Amin.
Apakah saudara berpikir dengan menang tender sebuah perusahaan, dengan saudara dapat sebuah proyek yang besar, apakah saudara tidak akan khawatir? Begitu saudara dapat proyek besar itu, kekhawatiran yang besar akan muncul dan datang dan gedor pintu rumah. Bagaimana kalau tendernya atau proyeknya diambil orang lain? Muncul khawatir yang lain. Jadi kita cuma lompat dari satu khawatir kepada khawatir yang lain. Setuju? Itu membuktikan asal muasal kekhawatiran bukan karena kekurangan atau kelimpahan materi, tapi sumbernya dari hati dan pikiran kita. Sehingga damai sejahtera mengawal, jadi pengawal, guard untuk hati dan pikiran saudara. Ayat 8 adalah dia kasih tahu solusinya, caranya, bagaimana pengawal itu bekerja dalam hati dan pikiran saudara. Yaitu di kata paling bawah, pikirkanlah semuanya itu. Tadi kan itu udah setuju kan? Kekhawatiran adalah hasil dari perbincangan pemikiran diri sendiri. Sehingga Rasul Paulus bilang, penawarnya, obatnya, solusinya adalah pikirkanlah semuanya itu. Apa itu? Yang baik, yang benar, yang disebut damai. Saudara mesti pikir semua itu. Dan kalau saudara lihat semua yang dikatakan adil, suci, manis, semua sedap, itu adalah apa? Itu adalah perkataan Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Amin. Itu bukan perkataan manusia yang cuma seperti orang bilang Panadol. Panadol itu kan cuma painkiller yang bersifat sementara. Betul? Yang sifatnya sementara. Ya sudah Pak, nanti Tuhan sertai ya, sambil dielus-elus punggungnya, terus dia lega saat itu, tapi besok kumat lagi. Dia kasih obatnya. Pikirkanlah semuanya itu. Kita lihat sekarang Yesaya 48 ayat 18. Bagaimana kita memikirkan semua itu? Yesaya 48 ayat 18 bilang begini. Sekiranya engkau memperhatikan. Perhatikan kata itu. Memperhatikan perintah-perintahku. Koma. Damai sejahteramu. Seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut tidak pernah berhenti. Saya suka kata memperhatikan perintah. Dia kasih tahu jelas yang saudara dan saya perhatikan bukan hal yang lain. Bukan perhatikan bisnismu, perhatikan depositomu, perhatikan rekeningmu, perhatikan temanmu, perhatikan pasanganmu, maka damai sejahtera seperti sungai, bahagia seperti gelombang. Enggak. Perhatikan perintah-perintahku. Kemana mata dan hati dan pikiran saudara memperhatikan, itu penting. Kita perhatikan perbincangan dengan diri kita, keraguan kita, kebimbangan kita, kebutuhan kita, atau kita memperhatikan perintah Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan, janji Tuhan kepada hidup saudara. Amin. Karena sekali lagi, perbincangan, fokus, perhatian yang terus-menerus muncul dalam diri saudara, yang berpusat kepada diri saudara, akan menghasilkan khawatir dan bimbang dan tidak percaya. Tetapi kalau saudara arahkan mata saudara, memperhatikan perintahnya, firman-Nya, semua yang adil, benar, suci, sedap didengar, disebut kebajikan, maka Yesaya katakan seperti sungai, tidak pernah kering, gelombang bahagia tidak pernah berhenti. Dia kasih jamin, tidak pernah berhenti. Baju baru, bahagia bisa berhenti. Sepatu baru, bahagia mungkin sebulan saja, habis itu hilang. Setuju? Mobil baru mungkin ya setahun lah, habis itu bahagianya hilang. Setuju? Rumah baru mungkin 2-3 tahun lah, bahagia, habis itu hilang. Istri baru, oh enggak, istri baru.
Slide berikutnya. Peace is not the absence of crisis, but the presence of Christ in crisis. Damai bukanlah ketiadaan krisis, ketiadaan masalah, ketiadaan problem. Kita selalu berpikir, kalau tidak ada problem, tidak ada masalah, saya damai. Betul? Tidak ada kendala, tidak ada masalah, saya akan damai. Tapi firman Tuhan tidak berkata demikian. Rasul Paulus berapa kali menderita dalam penjara, dipukul, disiksa. Tapi apakah Paulus bilang damai sejahtera? Dia membuktikan bahwa damai bukanlah ketiadaan masalah, penderitaan, kekurangan di dalam hidup saudara. Tetapi damai adalah kehadiran dari Raja Damai dalam hidup saudara. Amin. Walaupun belum cukup, walaupun masih kurang, walaupun menderita, damai tetap bisa terjadi. Yang penting siapa yang hadir di hati dan pikiran saudara. Amin. Saya kasih 2 ayat yang terakhir tentang damai sejahtera yang ini lebih krusial, lebih penting daripada damai sejahtera karena hal-hal materi dan memakan minum pakai yang tadi. Ada satu damai sejahtera yang siapapun membutuhkan damai ini. Yuk 2 Korintus 5, 18-19. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Sedikit saran kalau saudara mau baca Alkitab sebagai renungan, panduan saudara untuk saat teduh, saudara bisa baca dari TSI, terjemahan sederhana Indonesia, yang lebih mendekati kepada skrip aslinya. Dan sumber dari semua perubahan itu adalah Allah sendiri. Kita tahu, perubahan hidup tidak bisa datang dari motivasi orang pintar, tidak bisa datang dari buku-buku yang ditulis oleh orang-orang hebat. Perubahan hidup hanya datang dari Allah sendiri. Dengan perantaraan Kristus Yesus, Dia sudah membuat kita berdamai kembali dengan siapa? Dengan dirinya. Lalu Dia mengutus kami untuk memberitakan pendamaian itu. Ayat 19. Yang kami beritakan bahwa Allah lewat kematian Kristus sudah membuka jalan. Pertanyaan, siapa yang buka jalan? Manusia atau Allah? Allah membuka jalan bagi setiap orang di dunia ini untuk berdamai dengan Allah. Bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus, Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Itulah berita pendamaian yang Allah percayakan kepada kami. Kenapa saya munculkan ayat ini? Ada sebuah damai yang saudara bayar dengan apapun tidak akan bisa terjadi. Terkecuali Allah yang berdamai dengan manusia itu. Yaitu dosa, pelanggaran kita. Saudara mau pakai apapun, saudara tidak bisa berdamai dengan Dia. Roma 5 ayat 10 bilang kita menjadi seteru, menjadi musuhnya Tuhan. Terkecuali Allah sendiri yang buka jalannya, yang tarik kita untuk berdamai. Saudara mau damai pun gak bisa. Terkecuali Allah yang berinisiasi untuk mendamaikan dirinya dengan kita. Dan hal damai ini tidak bisa dilakukan oleh manusia siapapun, terkecuali lewat Yesus Kristus. Amin. Saudara pikir bahwa kekhawatiran akan makan minum pakai adalah yang paling penting, yang paling menggelisahkan dan menggusarkan hati saudara. Tapi saya kasih tahu, ada sebuah kekhawatiran dan ketakutan yang jauh lebih mengerikan, yaitu kita hidup berseteru, bermusuhan dengan Allah. Ayat ini berkata bahwa hanya dimungkinkan Tuhan berdamai dengan kita lewat pengorbanan Yesus Kristus.
Jadi urusan makan, minum, pakai yang Yesus bilang tadi, itu hal kecil. Ada yang lebih besar daripada itu. Adalah dosa manusia yang tidak akan bisa didamaikan dengan apapun. Terkecuali Yesus mati atas kayu salib. Supaya damainya menjadi damai kita. Kita tidak lagi hidup berseteru, bermusuhan dengan Tuhan. Tapi Tuhan di pihak kita. Amin. Dan ini damai jauh lebih penting daripada sekedar damai karena rekening kosong. Damai untuk masalah keluarga itu penting, tapi ini jauh lebih penting. Bahwa saudara dan saya tidak lagi bermusuhan, berseteru dengan Tuhan. Tapi kita sudah didamaikan lewat pengorbanan Kristus. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 32. Yuk, kita boleh baca sama-sama? Jemaat Hor, kita boleh baca sama-sama. Nah, ini kekhawatiran saya nih. Apakah jemaat suka dengan khotbah? Saya kok diam semua? Boleh tepuk tangan dulu, boleh tepuk tangan. Itu ada maksudnya, tepuk tangan supaya yang tidur bangun, khotbah sudah mau selesai. Roma 8 ayat 32, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Buktinya Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk menderita dan dikorbankan demi menyelamatkan kita. Kalau Allah rela memberikan anaknya yang terkasih, tentulah dia akan tetap berbaik hati kepada kita dan memberikan semua hal lain yang sudah dijanjikan kepada kita. Ada amin jemaat. Kalau dia yang tidak menyayangkan, tidak menahan anaknya yang tunggal satu-satunya, satu aja. Bukan dua, bukan tiga, satu aja. Dia kasih buat manusia berdosa untuk supaya bisa berdamai dengan Allah. Kenapa dia gak kasih yang lain? Kira-kira ayat ini mau ngomong begitu. Dengan kata lain, kenapa khawatir? Kenapa gelisah dan takut hatimu? Karena dia sudah berikan yang paling baik, yang paling berharga untuk mengatasi sebuah persoalan yang tidak bisa diatasi oleh manusia siapapun, yaitu dosa manusia. Dan Kristus telah diberikan supaya kita beroleh damai dengan Allah. Kita tidak lagi bermusuhan, berseteru dengan Dia. Supaya waktu saudara tidur malam hari ini, bantal saudara menjadi jauh lebih empuk daripada sebelumnya. Karena engkau tidak berseteru dan bermusuhan dengan Allah. Amin. Bahwa Dia ada di pihak saudara. Sehingga Tuhan bilang lewat Rasul Paulus, masakan hal yang lain. Nah, saudara sebutkan aja ya hal yang lain. Lanjutkan aja. Jodoh, makan, minum, pakai, ya sepatu baru, ya baju baru, apapun, anting-anting, kalung, ya terserah saudara. Ngopi-ngopi, ngafe, semua saudara sebutkan. Masakan dia enggak berikan itu buat kita. Tapi ingat, yang paling penting, kita tidak lagi berseteru, bermusuhan dengan Allah. Sehingga tadi yang Yesus bilang dalam Yohanes 14, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Sebuah garansi dari anak Allah yang hidup, bahwa hidup saudara selama saudara tidak berseteru dan bermusuhan dengan Allah, hidupmu penuh damai. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati setiap hati saudara. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu untuk menutup firman Tuhan. Kita berdoa khusus buat jemaatmu yang hadir. Apapun pergumulan kami, persoalan kami, gelisah dan risaunya hati kami, keinginan-keinginan yang berlomba-lomba dalam hati kami untuk dipuaskan, untuk dipenuhi. Malam hari ini firman-Mu datang buat kami. Ada yang jauh lebih penting daripada itu.
yaitu hidup kami berdamai dengan Allah. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu memenuhi hati dan pikiran kami. Karena kami tidak lagi berseteru dan bermusuhan dengan Allah, tetapi Allah ada di pihak kami. Sehingga damai sejahtera Allah memenuhi hati kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin, kami percaya kalau anak tunggal Allah yang dikasih telah diserahkan bagi kami. Masakan urusan sehari-hari, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak care terhadap kami. Jauh lebih daripada itu, Tuhan peduli, Tuhan sayang, dan Tuhan perhatikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat hambanya Pastor Henry yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Karena kita sudah diberkati, kita mau memberi yang terbaik bagi Allah kita. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Ibu Meti. Berdoa sebelum memberikan persembahan. Ya Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih akan penyertaan dan pimpinan-Mu, dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh dan berbuah dalam hati dan pikiran kami, dan akan kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Bapak Pastor Henry Hehanusa dan keluarganya, berkati pelayanannya, pakai Pastor Henry Hehanusa lebih dan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami kiranya berkenan di hadapan-Mu dan akan kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan menabung. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Meti. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu.
siapkan hati kita untuk doa syafaat untuk hamba Tuhan yang tergerak hatinya untuk berdoa syafaat. Saya undang untuk bersama-sama maju ke depan, dan Pastor Henry yang akan berdoa tapi didukung oleh hamba Tuhan, buat Pak Dolok Saribu, buat Pak Musa ya. Ibu boleh maju untuk hamba Tuhan karena ada permintaan doa dari PS Michael Ruhulesin yang sedang sakit, jadi kita mau dukung beliau. Untuk Ibu, untuk Oma Vero silakan ke depan, untuk Ibu juga. Yuk kita sama-sama berdoa, dan pokok doanya ada di depan sini. Didoain semua tapi didukung sama hamba Tuhan yang ada di depan. Mari kita bersatu hati. Ada sebuah firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasa. Kami datang kepada Engkau Bapa di surga di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami datang sesuai dengan firman-Mu. Kami bawa dalam doa, permohonan dan ucapan syukur semua permintaan keinginan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa khususnya buat Ibu Mary, Bapak Lauta dan anak-anak, Bapak Rian dan istri, Ibu Pasimon dan Ibu Nita, Lisa dan Angela. Tuhan, mereka yang sudah menjadi berkat, bersusah payah untuk mengadakan persekutuan doa House of Restoration ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka, bisnis mereka, restoran Lauta di Bali maupun di Makassar, usaha-usaha daripada anak-anak mereka Tuhan, makan mite, hilal, likir dan wingsi. Tuhan berkati juga Tuhan semua usaha-usaha daripada anak-anak mereka Tuhan. Mereka yang sudah memberkati para jemaat-Mu, orang-orang karyawan-karyawan yang dalam ibadah persekutuan doa hor ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan menutup mata terhadap usaha dan Tuhan akan membuka tingkap langit dan memberkati usaha mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat semua staf karyawan yang bekerja dalam perusahaan besar Lauta Group ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam setiap hati mereka. Mereka bekerja dengan jujur. Mereka bekerja dengan karena takut akan Tuhan. Bukan takut dengan majikannya, tetapi takut akan Tuhan. Sehingga mereka bekerja dengan sepenuh hati. Mereka bekerja dengan niat yang benar Tuhan. Untuk perusahaan Lauta ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk persekutuan doa House of Restoration ini. Yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi siapa saja yang datang dalam persekutuan doa ini. Untuk makan makanan rohani. Untuk menerima jemahan Tuhan. Berdoa buat persekutuan doa ini menjadi kaki dan kepanjangan tangan Tuhan. Untuk menjamah setiap jiwa-jiwa yang datang Tuhan. Tuhan pakai persekutuan doa ini. Untuk selalu menjadi berkat. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk memulihkan jiwa-jiwa yang terluka Tuhan. Menyembuhkan hati-hati yang terluka. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ini Tuhan. Mana saja mereka melayani Tuhan, di kota besar maupun di dalam pedalaman-pedalaman, di desa-desa yang kecil Tuhan. Sertai cukupkan ke mereka Tuhan. Karena mereka melayani Tuhan. Mereka membaktikan, mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Untuk melayani jiwa-jiwa di sana. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Selalu puaskan mereka dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Karena Tuhanlah milik pusaka mereka Tuhan. Terima kasih berdoa juga buat pulau ini. Di mana kami tinggal, kami diam di pulau ini Tuhan. Memberkati pulau ini, kami berkata shalom. Damai sejahtera untuk pulau ini Tuhan. Kami percaya bahwa pulau ini adalah milik Tuhan. Pulau ini adalah dalam kehendak Allah. Kami berdoa untuk damai sejahteranya. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa khusus buat tahun depan. Untuk tahun pemilu, memilih presiden dan calon presiden, wakil presiden yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk damai sejahtera dan kehendak Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Semua niat-niat
Orang jahat kami tahu Tuhan patahkan, Tuhan hancurkan. Karena negara Indonesia ada di dalam hatimu, dalam tanganmu. Karena kami adalah orang-orang benar yang ada di sini. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Sehingga semua perencanaan pemilihan umum nanti berjalan dengan baik di dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan. Berdoa khusus juga buat semua jemaat yang hadir malam hari ini. Apapun kebutuhan kami, pergumulan kami, keluarga, finansial, kesehatan, pelayanan, komunitas, diri kami sendiri, Tuhan Yesus menjadi jawaban bagi setiap masalah pergumulan dalam kehidupan jemaat-Mu yang hadir. Seperti firman-Mu yang sudah kami dengar, kami butuh damai sejahtera Tuhan. Untuk tetap kami bersuka cita, kami tetap percaya Tuhan menyertai kami walaupun kami masih berkekurangan, menderita. Tapi kami tahu hati kami selalu bersuka cita di dalam Allah kami, penuh dengan damai sejahtera. Dan malam hari ini kami bawa khusus buat hamba-Mu, Pastor Michael Ruhunesi, yang sedang sakit di kota Ambon Tuhan. Apapun penyakitnya, kami tahu Tuhan campur tangan. Kami menyembah Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami, sakit penyakit di dalam jiwa kami maupun dalam tubuh fisik kami, jasmani kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, luka-luka daripada Tuhan Yesus, hamba-Mu disembuhkan, dipulihkan kembali. Engkau pakai tangan-tangan dokter yang sedang mengobati, sedang memulihkan kesehatan ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Jamahan tangan-Mu kepada kehidupan hamba-Mu itu. Pulihkan kembali kesehatannya, tubuhnya, supaya dia bisa melayani Tuhan kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa bernafas, itu tanda dan bukti Allah masih mengasihi kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Saja kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan wajah dan menyinari engkau dengan wajah. Memberikan engkau damai sejahtera, berkat rohani yang dunia tidak bisa berikan. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Mengawal, memelihara hati dan pikiran. Karena Yesus Kristus anaknya yang tunggal, satu-satunya, telah diserahkan, diberikan buat kita waktu kita masih berdosa. Dan Dia tidak membiarkan kita sendirian di muka bumi ini bergumul sendirian. Tapi Dia memberikan Roh-Nya yang kudus tinggal diam dalam hati kita. Memberikan kita semangat, pengharapan, kekuatan yang baru setiap hari. Dan mengingatkan kita bahwa Allah peduli dan mengasihi kita. Dia memberikan hikmat, kebijaksanaan dan otoritas. Sehingga apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangan kita dibuatnya berhasil. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan setuju sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Iya. Terima kasih. Ya. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pastor Henry yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-hamba Tuhan yang sudah mendukung PS Michael, yang
sedang sakit dan kita percaya dia sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat semua yang melayani di tempat ini, baik tim PW, kameramen, multimedia, soundman, dan peniup sopar, dan apapun yang kita kerjakan di tempat ini, sekecil apapun, semuanya itu kita kembalikan untuk hormat bagi nama Tuhan. Dan ada pengumuman sebelum kita doa berkat jasmani. Yang pertama, Christmas ya, untuk Lauta Group diadakan tanggal 16 Desember 2023 bertempat di Sunset 100. Jadi open gate dimulai jam 5. Open gate dimulai jam 5 sore. Dan yang kedua, untuk ibadah House of Restoration ini yang terakhir, akan diadakan kembali di Januari 2024 ya. Dan untuk kita yang ada di sini yang mau mendukung suksesnya acara Natal Lauta Group, tentunya kita butuh talent-talent yang ingin melayani karena waktu sudah mepet. Jadi kita butuhnya yang siap cepat ya. Dan hari ini kita setelah nanti makan kita meeting sebentar ya untuk acara Christmas Lauta Group. Demikianlah pengumuman hari ini, dan doa makan saya serahkan kepada Ibu Mince. Mari Ibu. Sebelum kita terima berkat jasmani, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini, buat berita sukacita yang setelah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Tiba waktunya Tuhan, kami akan menikmati berkat jasmani yang telah disiapkan oleh Warung Lauta Tuhan. Sebelum kami nikmati Tuhan, Kau kuduskan, sucikan di dalam nama-Mu Yesus menjadi kekuatan bagi tubuh kami. Berkati dan tetap Tuhan Kau berkati Warung Lauta yang sudah memberkati kami juga pada malam hari ini. Berkati 1000 kali lipat. Berkat Tuhan terus tercurah dalam bisnis Warung Lauta ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Mince. Selesai sudah ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terkhusus terima kasih buat Ibu Mary yang sudah menyiapkan acara untuk kita selalu bersama-sama beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.